Assalamualaikum bosku. Seperti biasa di pagi ini saya rencana mau melakukan pengguntingan pada cabang-cabang kacang panjang yang tidak produksi ya bos ya, atau lebih kita kenal dengan cabang air ya bos ya. Ini lahan kacang panjang saya seperti ini. Pemasangan ajirnya juga seperti ini ya bos ya, satu pohon satu ajir. Ini seperti ini, kemudian saya ikatkan menggunakan tali ini bosku. Nah ini seperti ini. Oke, dan di sini saya tuh sementara melakukan pengguntingan cabang-cabang air. Contohnya yang saya keluarkan seperti ini bosku. Ini yang saya sudah gunting ya bos ya. Ini cabang-cabangnya 1 2 3 1 2 3. Nah, satu lubang tak kasih 2 pohon bosku. Tak tanam 2 seperti ini. Ini 1 2. Nah, dan tunas yang saya pelihara itu bosku, karena ini dalam satu lubangnya 2 pohon, maka satu pohonnya satu tunas saja bosku, yang saya biarkan menjalar sampai ke atas, naik sampai ke atas. Nah seperti ini ya bos ya. Nah ini kemudian kalau yang satu lubang tumbuhnya cuma satu, ini kan sebenarnya tak tanam 2 ya bos ya, cuman yang hidup tuh cuma satu saja bosku, maka yang saya pelihara itu 2 tunas. Ini yang satu, kemudian ini cabangnya yang satu. Jadi seperti itu ya bos ya. Jadi terserah sama kawan-kawan yang lain gimana caranya. Pokoknya kalau untuk saya, kalau yang 2 pohon ini satu pohon satu cabang yang saya pelihara sampai ke atas. Tujuannya kenapa? Agar nutrisinya ini full ke atas, dan pembuahannya pun biasanya jadi bagus ya bos ya. Panjang-panjang buahnya, pokoknya dia berbuah lebat bosku, dibandingkan kalau tak biarkan banyak tunas seperti ini. Nah mau saya tunjukkan, ini kan banyak tunasnya ya bos ya, seperti ini. Ini kan rimbun kali nih bos. Ini rimbun kali ya bos ya. Cuman kalau tak biarkan seperti ini sangat-sangat mengganggu ya bos. Yang pertama, ini hanya memakan nutrisi saja, ini tidak akan berproduksi secara baik. Kalaupun dia berbuah, buahnya tidak baik, tidak bagus, hanya pendek-pendek. Ada yang berbuah dan ada juga yang tidak. Jadi daripada cabangnya ini nanggung bos, mending bagi saya gunting, saya keluarkan. Nah jadinya seperti ini bosku. Nih ini kan 2 pohon ya bos ya. Ini 2 pohon, jadi satu tunas saja yang saya pelihara ke atas. Biasanya kalau pengalaman saya ini buahnya bagus, lebat, dia buahnya dalam satu ketiak seperti itu biasanya seling bergantian bosku. Begitu kita panen buah pertama, dia gantian lagi dan seterusnya. Kalau pengalaman saya seperti itu ya bos ya. Dan di sini kelihatan memang rimbun kali ya bos ya. Ini pengecarannya seperti biasa yang seperti kawan-kawan ketahui. Dan ini tidak ada pupuk dasar, saya cuma modal kocor saja, karena memang kacang panjang ini juga salah satu tanaman yang sangat rakus ya bos ya. Ini rakus, paling gampang hidup dan juga tidak ribet perawatannya, dan paling meskipun kita tidak terlalu rutin pemupukan, dia tetap tumbuh subur bosku. Nah contohnya seperti ini bos, tanpa pupuk dasar juga dia tetap rimbun bagus. Nah seperti ini, cabang yang terlalu banyak ini kita keluarkan ya bos ya. Ini kan ada 2 pohon, maka yang lain kita keluarkan. Ini seperti ini. Kalau cara saya seperti ini ya bos ya. Untuk kawan-kawan yang lain saya tidak tahu kalau seperti apa, cuman kalau saya, pengalaman saya bagusnya dibuat seperti ini bos. Nah ini kita pelihara yang 2 saja. Ini 1 2 cabang saja yang kita biarkan ke atas. Tapi kalau yang satu pohon seperti ini, biasanya saya tuh naikkan 2. Cabang yang ini kita naikkan seperti ini bos. Nah seperti itu ya bos ya. Dan ini tidak perlu kita ikat atau semacamnya, ini menjalar sendiri ya bos ya, asalkan di saat mendekati setelah tumbuh bos, itu langsung kita pasang ajirnya agar supaya dia menjalar dengan sendiri bos. Tidak perlu kita repot-repot ngikat di ajirnya ya bos ya. Oke bosku, sekian dulu dari saya. Semoga
bermanfaat. Di ujung sana tomat bosku, itu tomat. Di ujung sana cabai rawit, yang di ujung ada mulsa-mulsa itu. Ini juga rencana mau tak tanami tomat. Di sini juga tomat, yang sana juga tomat, sementara diolah bos. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.